Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizwanda Samiana dengan NIM F01230114, Prodi Ilmu Politik B, angkatan 2023. Di sini saya membuat video sebagai tugas final mata kuliah Pengantar Hubungan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Zainuddin Losi, SIP. Di video ini saya akan membahas tentang kerjasama internasional. Apa itu kerjasama internasional? Dalam kehidupan bernegara, kita melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Istilahnya adalah kerjasama internasional. Secara umum, kerjasama internasional adalah hubungan yang melintasi batas-batas negara. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain agar negara tersebut dapat membuat penduduknya menjadi sejahtera. Sejatinya, tidak ada negara yang mampu bekerja dan membangun negaranya secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki hubungan, bahkan melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dinamakan sebagai kerjasama internasional. Tujuan utama dari kerjasama internasional adalah untuk saling memperoleh keuntungan serta saling menguntungkan kedua negara yang bekerja sama, namun tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama. Kerjasama internasional juga dilakukan agar suatu negara dapat meningkatkan potensi ekonominya. Tujuan kerjasama internasional, seperti yang telah dijelaskan oleh ahli-ahli mengenai pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional dilakukan oleh beberapa negara yang ingin mencapai tujuan bersama. Tujuan utamanya tentu saja untuk saling memperoleh keuntungan, namun ada beberapa tujuan lain dari kerjasama internasional. Tujuan dari kerjasama internasional yang pertama, mempererat persahabatan. Secara sekilas itulah pengertian kerjasama internasional. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian kerjasama internasional. Pengertian kerjasama internasional menurut para ahli, yang pertama menurut Perwita dan Yani. Perwita dan Yani mengemukakan bahwa kerjasama internasional merupakan sistem hubungan yang dibuat berdasarkan kehidupan internasional dan dibagi dalam berbagai macam bidang seperti bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup, kesehatan, pertahanan, serta keamanan. Yang kedua, menurut Holsti. Holsti berpendapat bahwa kerjasama merupakan kolaborasi yang dilakoni oleh setiap negara ketika melihat ada masalah nasional yang terjadi di negaranya. Masalah tersebut dianggap perlu ditangani dengan baik karena dapat mengancam kesatuan dan persatuan negara. Oleh karena itu, negara berusaha menyelesaikan masalah dengan cara menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, menurut Koesnadi Kartasasmita. Koesnadi berpendapat bahwa kerjasama internasional merupakan akibat dari adanya hubungan internasional serta akibat dari bertambahnya hal kompleks dalam kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Yang keempat, menurut William de Coupling. William pun mengemukakan pendapatnya mengenai kerjasama internasional melalui tulisannya yang berjudul Introduction to International Politics pada tahun 1971. Menurutnya, kerjasama internasional adalah sebuah kerjasama yang mulanya terbentuk melalui suatu alasan, yaitu negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru serta baik untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kerjasama menurut beberapa ahli. Dari pengertian tersebut, beberapa ahli mengungkapkan bahwa kerjasama internasional dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuan yang dimaksud dalam pengertian kerjasama tersebut? Tujuan kerjasama internasional
seperti yang telah dijelaskan oleh ahli-ahli mengenai pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional dilakukan oleh beberapa negara yang ingin mencapai tujuan bersama. Tujuan utamanya tentu saja untuk saling memperoleh keuntungan, namun ada beberapa tujuan lain dari kerjasama internasional. Tujuan dari kerjasama internasional yang pertama, mempererat persahabatan. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Yang keenam, untuk melengkapi kebutuhan negara. Yang ketujuh, mencegah terjadinya konflik antar negara. Dengan menjalin kerjasama, maka akan terbentuk persahabatan yang erat dengan negara yang bekerja sama, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik dengan negara yang menyetujui untuk bekerja sama. Lalu, apakah kerjasama internasional memiliki manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu negara? Tentu saja jawabannya adalah kerjasama internasional memungkinkan negara-negara merasakan manfaat dari kerjasama tersebut. Apa saja manfaat dari kerjasama internasional? Kerjasama internasional tentu memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh warga negara serta pemerintah dari negara yang menjalin kerjasama tersebut. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya adalah: yang pertama, memajukan perekonomian negara. Yang kedua, kemudahan